Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Scott orang Indonesia yang membahas tentang keutuhan kitab Al-Qur'an. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Klaim ya, dia mengatakan juga bahwa dia ada 97% dari Al-Quran yang mereka miliki itu bisa ditelusuri hingga pada tahun 721 atau awal-awal abad ke-8 ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya apakah benar seperti yang mereka klaim bahwa ada Al-Quran yang akurasinya sampai 97%, artinya 97% bisa ditemukan sebuah Al-Quran yang isinya lengkap dari Al-Quran yang mereka miliki saat ini, dan bisa itu ditelusuri pada tahun 721 setelah Masehi. Nah, ini adalah klaim-klaim yang luar biasa yang menurut saya terlalu besar omongan orang ini. Nah, materi ini sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan materi murni dari saya ya, tetapi ini materi berasal dari Sirah Internasional yang dipresentasikan oleh Dr. J. Smith. Nah, sebetulnya yang mana sebetulnya yang dia sampaikan 97% itu ini adalah sebuah klaim yang sangat bold ya, yang sangat tegas, yang sangat luar biasa ya. Sama ketika kita misalnya mengatakan bahwa Alkitab itu 99% kita bisa mengetrace atau kita bisa menelusuri tentang keaslian ayat-ayat Alkitab ya. Dan kita tidak ada, orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa di abad pertama kita bisa menemukan Alkitab utuh ya. Alkitab utuh itu di abad pertama. Enggak pernah kita mengklaim seperti itu. Orang Kristen tidak pernah mengklaim itu. Ya, Alkitab yang utuh itu sekitar abad ketiga ya. Karena sejak itu disitulah mulai dikumpulkan kan. Nah, di abad kelima sudah mulai lebih lengkap lagi, ya. Abad kelima sudah lengkap dan itu yang bisa kita lihat ya. Itu juga ada di museum. Tetapi orang-orang ini mereka mengklaim, mengatakan bahwa di zaman Utsman bisa ditelusuri, coy. Gitu ya. Ya, bahkan sampai mereka bilang ya sampai 652 bisa ditelusuri. Tetapi apakah mereka ini jujur? Tidak. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Ini dikasih judulnya Concise List of Arabic Manuscript of the Quran attributable to the first century Hijrah. Jadi ini dikatakan bahwa Al-Quran ya, list daripada Al-Quran, manuskrip Al-Quran Arabik ya, yang diatribusi pada zaman pertama atau zaman awal lah ya, abad pertama ya. Abad pertama setelah hijrah ya. Nah, ini yang mereka klaim, Tetapi pertanyaannya seperti yang saya bilang tadi, apakah benar bahwa di abad pertama ini bisa ditemukan satu Al-Quran yang utuh, ya kan? Karena klaimnya mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah ya sejak zaman Utsman. Oke, kalau begitu tunjukkan satu saja Al-Quran yang utuh dong dari zaman Utsman. Itu sebetulnya poinnya. Jangan cuma klaim-klaim doang. Ya kan? Setelah melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh si Scott ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat jelas bahwa pemahaman si Scott ini masih jauh dari ujung kuku sekalipun, dan langsung menyimpulkan bahwa Al-Quran yang dikatakan sebagai kitab yang sempurna itu tidak ada bukti keutuhannya sebelum era Utsman bin Affan dibukukan. Dengan kata lain, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran belum utuh. Kira-kira seperti itulah klaim si Scott ini ya. Sebelum menjawab hal tersebut, perlu saya ingatkan kembali untuk kesekian kalinya bahwa Al-Quran itu bukanlah sebuah buku yang tiba-tiba jatuh gedebuk dari langit, tetapi wahyu atau firman Allah turun kepada Rasulullah secara oral atau hafalan dan bertahap alias tidak sekaligus. Sekarang begini. Si Scott menuntut dan mempermasalahkan keutuhan Al-Quran sebelum zaman Utsman bin Affan. Saya tanya dulu, utuh di sini itu maksudnya seperti apa? Dalam kitab yang telah jadi seperti sekarang ini, dalam bentuk manuskrip atau apa? Karena si Scott ini tidak jelas dalam mengklaim dan menjelaskan sesuatu. Saya katakan bahwa Al-Quran telah utuh bahkan saat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Proses Al-Quran diturunkan itu ada dua cara. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar." Kedua, setelah diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran tersebut diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan konteks dan kebutuhan, berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Makanya tadi di awal saya bertanya, utuh yang dimaksudkan si Scott ini utuh yang seperti apa? Jika konteksnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu secara keseluruhan, ini berarti Al-Quran telah utuh diturunkan. Saat diturunkan secara bertahap pun, Rasulullah memerintahkan para Al-Qura atau penghafal Al-Quran untuk menuliskannya di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, potongan tulang binatang, dan lain sebagainya. Selain langsung dituliskan, banyak sahabat yang langsung menghafalkannya ketika dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diingat kembali bahwa para Al-Qura ini berjumlah ribuan orang. Itu pun yang terbunuh dalam perang Yamamah sekitar 1.200 orang hafidz. Proses periodisasi Al-Quran sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Rasulullah ini ada dua, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, kalau proses pembukuan Al-Quran di zaman Rasulullah itu belum terkumpul secara rapi, alias seperti sekarang ini, karena proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup. Pertanyaannya, apakah di zaman Rasulullah setelah penurunan wahyu atau firman Allah berupa Al-Quran telah selesai diturunkan, belum bisa dikatakan utuh? Jelas Al-Quran telah utuh, hanya belum tersusun rapi sampai zaman Utsman bin Affan, dibantu para sahabat-sahabat Nabi melakukan pengkodifikasian dan dibukukan menjadi satu. Kalau utuh ya utuh, apalagi para hafidz sangat banyak dan mereka menghafal itu semua. Kenapa sih dilakukan kodifikasi Al-Quran? Nah, perlu diketahui bahwa kodifikasi artinya adalah penyusunan, pengelompokan atau penggolongan, pemberian nomor, lafal, ejaan, dan lain sebagainya. Kodifikasi Al-Quran dilakukan disebabkan karena saat itu belum rapi. Ada sahabat yang mushafnya digabung dengan hadis. Nomor surah belum ada, pengelompokan ayat dalam surah, belum ada harakat atau tanda baca, dan lain sebagainya. Contoh seperti mushaf Aisyah radhiyallahu an yang sangat banyak disimpan, bahkan katanya ada yang telah dimakan rayap. Ini karena mushaf Aisyah radhiyallahu an terkumpul menjadi satu antara ayat dengan hadis. Dan walaupun mushaf itu dimakan rayap, ini tidak akan mengurangi keutuhan Al-Quran. Karena hafalan mereka yang tersimpan dalam diri masing-masing para hafidz, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mushaf dimakan rayap, bahkan dibakar oleh inisiatif Utsman saat itu, sama sekali tidak masalah. Karena hal itu bertujuan untuk penyeragaman dan agar mushaf-mushaf tersebut tidak jatuh dan disalahgunakan oleh pihak atau oknum-oknum seperti oknum yang bandel, tangan-tangan jahil. Ya, seperti itulah kira-kira salah satu tujuannya ya. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran utuh di zaman Rasulullah setelah wahyu selesai diturunkan? Ya jelas utuh lah. Saya jelaskan secara garis besar saja ya. Ntar kalau secara detail malah si Scott tambah mumet. Kasihan aja. Biar sisanya dia belajar lagi lah. Jadi intinya, keutuhan Al-Quran itu sangat sempurna. Secara utuh dan lengkap diturunkan dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah secara bertahap diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai lengkap dan utuh. Nah, Rasulullah itu adalah firman Allah yang hidup, alias Al-Quran berjalan. Para sahabat Rasulullah yang terdiri dari ribuan orang penghafal, menghafal secara utuh dan lengkap. Dan terakhir, proses pembukuan secara rapi di zaman Utsman membuat Al-Quran utuh secara kitab yang ada sampai saat ini hingga akhir zaman. Nah, kalau yang Anda permasalahkan adalah dari segi manuskrip Al-Quran, Anda terlalu membuang-buang energi untuk itu. Karena
Walaupun manuskrip Al-Quran ditemukan sudah tidak utuh, ini tidak akan mengurangi keutuhan Al-Quran, karena kami umat muslim tidak bertumpu atau berpatokan kepada manuskrip seperti kitab Anda. Kembali lagi, Al-Quran itu dilestarikan mulai zaman Rasulullah hingga saat ini adalah oral atau hafalan, bukan manuskrip. Manuskrip Al-Quran hanya merupakan bagian tulisan tangan dari peninggalan-peninggalan di zaman itu yang diabadikan seperti di Universitas Birmingham, Inggris, Universitas Tübingen, Germany, manuskrip Sanaa di Masjid Agung Sana, Yaman, Codex Parisino Petropolitanus yang bagiannya tersebar di Rusia, Prancis, Vatikan, dan London, naskah Topkapi di Museum Istana Topkapi, Istanbul, Turki, dan lain-lain. Jadi, Mr. Scott wannabe, utuh yang Anda maksudkan itu utuh yang bagaimana? Sekeras apapun Anda mencari sisi ketidakutuhan Al-Quran, Anda tidak akan bisa menemukannya. Yang ada mungkin Anda akan dibuat stres dan stroke karena niatan Anda bukan untuk kebenaran, tetapi sebaliknya mencari-cari kesalahan. Nggak percaya? Silahkan Anda buktikan sendiri. Nah, berbeda dengan kitab Bible Anda. Anda mengakui bahwa Alkitab Anda tidak utuh di abad pertama, baru utuh saat di abad ketiga. Saya katakan di abad ketiga pun hingga saat ini kitab Anda tidak utuh. Kenapa? Kitab Bible ditulis bukan atas perintah Yesus, melainkan inisiatif keempat penulis. Penulis yang satu dengan yang lain ada yang saling kontradiksi dalam menuliskan isi kitab. Ada penomoran kitab Anda yang tadinya kosong, sekarang terisi. Tidak adanya metode yang seragam serta menafsirkan ayat yang amburadul. Terjadi problem autor, teks, substansi, dan lain sebagainya. Serta yang paling mengenaskan hingga saat ini adalah perevisian yang dilakukan terus-menerus. Itu yang Anda bilang utuh. Bible memiliki manuskrip kurang lebih 5.366. Nah, sekarang saya tanya, apakah dari manuskrip-manuskrip tersebut kitab Anda dikatakan utuh? Sama sekali pemahaman dan klaim yang nekat. Dari sekian jumlah manuskrip yang ada, apakah ada yang menunjukkan manuskrip itu utuh total? Kan sama sekali tidak ada. Bahkan naskah papirus John Rylands P52 yang hanya berukuran 3,5 kali 2,5 inci saja bisa Anda katakan pelengkap keutuhan Alkitab Anda? Anda tidak bisa menjadikan manuskrip sekecil itu menjadi patokan keutuhan Bible Anda dan manuskrip yang lain juga. Secara manuskrip-manuskrip Alkitab yang telah ditemukan tidak utuh lagi tulisannya. Manuskrip itu hanya sebagai tanda bukti dari tulisan tangan di zamannya. Lantas keutuhan kitab Anda itu utuh dari mananya? Tanpa manuskrip, Al-Quran tetap utuh karena berpatokan pada pelestarian hafalan. Kitab Bible Anda tanpa manuskrip game over. Apalagi kalau semua manuskrip itu terbakar semuanya atau hancur. Ada manuskrip saja, perevisian tetap berlanjut, dan dari itu sebagian orang yang berpikir pasti akan bertanya, utuhnya kapan nih? Bahkan jika mau dicerna secara literatur, sejak Yesus ada pun firman yang disampaikan kepadanya tidak utuh alias masih belum lengkap. Mau bukti? Perhatikan ayat Bible berikut. Yohanes 16 ayat 12-15 yang berbunyi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dan seterusnya. Mission Violet dong. Perhatikan kalimat yang saya bold. Artinya misi Yesus untuk menyampaikan firman yang diterimanya belum selesai. Jadi jangankan sejak zaman Yesus setelah disalib, sejak Yesus ada pun memang Bible belum lengkap. Ini disampaikan Yesus sendiri loh. Lalu seolah-olah para penulis mendapat bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana lagi yang memberi inspirasi saling silang para penulis? Bandingkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Mission done. Dan yang paling menyentak para kafir jika membahas kitab suci masing-masing adalah garansi dari Sang Pencipta untuk menjaga dan memeliharanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
Sampai jungkir balik dari Surabaya ke Klaten, para kafir-kafir ini nggak akan menemukan garansi seperti ini dalam kitab sucinya. Jadi Mr. Scott, hati-hati dalam mengklaim bahwa Al-Quran sebagai kitab yang utuh dan sempurna itu bohong. Karena klaim Anda itu akan mempermalukan Anda sendiri dan kitab yang Anda yakini. Belajarnya ditambah lagi dalam hal histori Islam, pemahaman, dan lain-lain. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran Surah Hud ayat 17 yang berbunyi, "Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya atau Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman." Ayat berikutnya, Al-Jatsiyah ayat 20 yang berbunyi, "Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." Berikutnya, Al-Quran Surah Fussilat ayat 41 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia." Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, percayalah, kafir bodoh itu gambaran dari fitness. Badannya aja yang fit, tapi otak dan hatinya ngenes. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.